Saya ingin mengindonesiakan budaya Arab kepada budaya Indonesia. Maka nanti tahun depan belakangnya itu jangan H, tapi Ki atau K. Artinya 1 Syuro 1446 Qamariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selanjutnya agak lain. Muharram yang lalu Hafenu Shalom Alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru. Shalom Khafarim. Jadi Shalom Khafarim itu artinya selamat wahai kawan-kawanku. Jadi sudah 2 ya. Tempo hari tahun yang berapa itu Hafenu Shalom Alehem kita nyanyikan. Ini juga boleh dinyanyikan karena ada notasinya. Cuma agak sedikit irama mars. Kalau Hafenu Shalom Alehem itu agak bukan mars. Jadi Shalom Khafarim, Shalom Khafarim, Shalom, Shalom, Lehit Raut, Shalom, Shalom. Nah, sudah. Berarti 2 sudah ya? Ya. Shalomnya sudah tahu 2. Ya, ini saja. Kemarin ada yang bertanya, Syekh sehat? Oh, nampak dari kamu sehat enggak? Sehat. Ya. Kalau kamu bilang sehat, saya sehat. Tapi kalau kamu bilang nampak tidak sehat, saya akan berusaha merubah supaya nampak sehat. Jadi Syekh sehat. Kemudian masih berlanjut ini. Seperti apa caranya memelihara kesehatan? Saya bilang, saya itu menghitung waktu. Diberi hidup 1 hari itu 24 jam. Kemudian saya bagi supaya tidak terlalu capek 24 jam itu. Maka dibagi 3. 8, 8, 8. Untuk supaya rileks, 8 jam pertama kerja. Dalam kerja itu ada pengabdian atau dharma bakti. Jadi 8 jam kerja plus dharma bakti. Kemudian 8 jam lagi istirahat. Dalam 8 jam istirahat itu pun masih kita masukkan dharma bakti. Maka sudah 16. Tinggal 8 lagi. Yang pertama, 8 ini dibagi 3 juga. Kalau orang-orang membagi 3 angka 8 itu ada hasil komanya. Saya bagi 3 tapi utuh. Yaitu 2, 2, 4. 2 pertama itu bangun pagi, setelah ini itu jalan kaki 2 jam. Ya, jalan saja.
Kemudian yang 4, saya berusaha membaca sampai koran bekas pun dibaca. Bertanya, mengapa yang koran bekas kok dibaca? Ini supaya terlatih. Mata terlatih, pikir terlatih. Setelah yang bekas-bekas dibaca, baru nyari buku lama. Buku lama yang paling terus dibaca oleh Syekh adalah 1, buku Bung Karno. Itu sampai lecet. Dan tiap hari mesti dibuka, walaupun hanya dibaca judulnya. Itu 4 jam membaca. Apa saja yang dibaca. Sampai cerita komik dari cucu pun dibaca. Mengapa kamu senang ini? Karena lucu. Oh ya, lucu. 4 jam membaca. Baru 2 jam makan dan bercengkrama. Apa itu maknanya? Karena Syekh 1 hari itu hanya makan 1 kali, yaitu jam 5.30 petang, maka makan. Dan dalam makan yang 2 jam itu bercengkrama. Diisi juga diskusi, tapi dalam makan. Itu menyegarkan cara yang begitu itu. Sehingga 1 hari duduk asal pakai kursi itu kuat. 1 hari jalan kalau tidak terlalu panas kuat. Kecuali kemarin berjalan dengan Ibu Koni kepanasan. Jadi terpaksa minum teh yang ada gula. Jadi tidak goyang lagi. Itu terpaksa. Tadi ditawari coklat, nanti jam 5 saja Bu Koni, karena masih kuat. Nah itu sebagai jawab Syekh sehat. Kemudian ditanya kenapa kok bisa begitu, latihan saja. Kemudian punya tekad. Life began at 70. Kita hidup ini dimulai dari umur 70. Jadi saya masih sangat remaja sekali. Masih sangat remaja sekali. Itu pun ditanya, mengapa kok begitu? Orang-orang bilang sunnah Rasul. Sama, ini juga sunnah Rasul. Cuma Rasul yang paling pangkal. Sunnah Ibrahim. Ibrahim itu mulai menyeberang dari Ur Kasdim masuk ke selatan Turki. Itu umur 70 baru bergerak. Maka kemudian nanti umat yang diturunkan dari sisi Yudhak itu dinamakan orang Ibrani. Mengapa? Karena menyeberang dari Sungai Ifrat. Ibron itu artinya tukang nyebrang. Kalau Arab, tukang bergerak. Karena kalau dikasih tak marbutoh menjadi arobah. Gerobak yang bisa membawa sesuatu. Ini menyeberang supaya bisa sampai tujuan. Nah itu sunnah Ibrahim. Jadi kalau mengikuti itu, mengikuti sunnah Ibrahim, hitung umur kita. Berapa? Kalau sampean baru mulai 70, itu berarti baru mulai hidup. Bagaimana dengan 69 ke belakang? Itu adalah tabungan untuk hidup. Ya. Jadi anak-anakku yang sekarang masih kelas 12, terus berseragam putih, yang akan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih, itu baru, kalau dalam kehidupan itu, baru berkaki 4. Saya kemarin ngasih teka-teki kepada cucu, karena cucu ini selalu ikut tidur bersama. Nah aku punya teka-teki. Nah, ada makhluk mula-mula berjalan dengan kaki 4. Kemudian dalam proses lanjut berjalan berkaki 2. Kemudian berjalan lebih lanjut lagi
berjalan dengan berkaki 3. Itu lama. Lama jawabnya. Coba tanya abakmu, tanya ayahmu, dan tanya ibumu. Sudah mau tidur pun turun, karena ini anak kepingin cepat tahu. Turun ke umiknya. Umah, ini ada teka-teki dari Mbah Kum. Begini, oh nanti dulu, Umah pikirkan dulu. Terus tanya kepada abaknya, Mbah ini ada teka-teki dari Mbah Kum. Apa ini? Kamu, maksudnya manusia. Nah, baru cepat datang. Manusia Mbah, mengapa? Waktu kecil merangkak pakai kaki 4, waktu sudah agak dewasa pakai kaki 2, lewat umurnya pakai kaki 3 dibantu tongkat seperti Nabi Musa katanya. Makanya tongkat itu kalau masih umur muda dia menjadi tongkat komando. Itu pentingnya tongkat itu. Jadi jangan merasa masih muda kok pakai tongkat, itu bagus. Mengapa? Sudah menjadi panglima. Kalau panglima itu pakai tongkat, tapi digebet di ketiaknya. Sudah, itu cerita. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengapa kok toleransi dan perdamaian? Saya jawab, perdamaiannya saja. Karena saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau pusat perdamaian. Dan darimu juga perdamaian itu. Dan kembali perdamaian itu juga kepadamu ya Tuhan. Maka hidupkan kami dalam negara yang penuh damai. Ada yang bertanya, tapi bukan malaikat, juga bukan jin. Mengapa? Li'anni Abdus Salam. Karena aku hamba suka damai. Namaku Abdus Salam. Jadi begitu ceritanya, pertanyaan itu. Nah, jadi egois ini ya, ini egois. Tapi nggak apa-apa, egois untuk bagus. Jadi itu ditanamkan kepada semua. Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi penghormatan saya sebagai apa itu namanya sesepuh di sini, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat pada kami. Iya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya 2. Nah, saya bukan tidak ya, belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di ruh saya itu Bu Koni ini mewakili cita-cita saya. Gitu. Menurut saya untuk jabat tangan dengan Bu Koni itu kalau tidak di Rusia nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya. Saya belum melihat sama-sama perempuan Menteri Luar Negeri berdamping-damping, belum pernah. Tapi Koni Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang, supitnya yang patah. Diserang oleh gelatik nebo, gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakul nangkup, binoyo mangap,
buayanya dijadikan kawan, bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah, kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Koni nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Koni kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja, ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan. Itu cerita tentang Bu Koni. Kemudian kami kemarin seperti di DPR sana kumpul karena kami ingin memberikan nama kapal untuk Bu Koni secara penyampaian seperti nerima, tapi hakikatnya belum nerima. Maka kemarin beberapa puluh orang kita tanya dan kita sampaikan ide, kami akan memberikan sebuah perahu yang ukurannya mudah-mudahan seperti kapal Nabi Nuh, 150 panjang, minimal 25 tinggi, dan minimal 50 lebar. Itu akan diberi nama Ibu Koni Rahakundini. Semua, karena ini alam demokrasi Pancasila, kita tanyakan kepada semua. Semua mengatakan setuju. Karena apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, walaupun tidak di DPR. Tapi itu bentuk musyawarah. Setuju. Kita serahkan kepada yang disetujui. Bu Koni, pripun? Kumaha Ibu? Atau tos disetujui mah nggak baik gitu. Cuma belum begitu omongannya, tapi dari gelagat beliau sudah menyetujui. Maka kita katakan kapal keempat, walaupun ukurannya andainya nanti melebihi ukuran kapal Nabi Nuh atau sedikit kurang dari kapal Nabi Nuh, itu akan kita sematkan kepada beliau, Ratu Koni Rahakundini Bakri. Ini permusyawaratan yang agak lebih luas dan anggotanya tidak pakai dipilih, tapi seluruh terwakili. Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima sebagai agama resmi, mudah-mudahan sebentar lagi gitu. Dan kemudian ada pelajar, ada bapak ibu pelajar, kemudian ada wartawan, kemudian ada cerdik pandai dari seluruh lapisan keagamaan. Kira-kira setuju apa tidak? Ah, ini namanya mau tidak mau, harus mau ya. Karena lunas untuk kapal ketiga sudah selesai, maka akan kita siapkan lunas yang keempat. Kemudian yang kapal 1 dan 2 mudah-mudahan tidak seberapa lama lagi kita akan turunkan ke laut. Terus yang kedua, Bapak Haji Ilham, anak-anakku yang masih sangat muda dan saudara-saudaraku wali santri, seorang yang bernama Al-Hajj Ilham itu sudah lama saya kenal dalam pikiran, kemudian belum pernah ketemu. Setiap saya ingin berjumpa, tapi tidak ada sarana ataupun perantara yang bisa menghubungkan. Baru kemarin, beberapa hari yang lalu,
anak Syekh yang keempat, Eji Anugrah, suami dari anak Syekh yang keempat putri. Itu, oh saya bisa, saya punya nomor. Terhubungilah beliau. Dan serta-merta, tatkala disampaikan undangan, lesan, itu menerima. Tidak tahu, mengapa kok cepat padahal belum kenal. Ya sudah, mengapa Syekh ingin berjumpa dengan beliau? Ingin tahu? Ya. Beliau adalah putra orang besar. Putra tokoh yang punya gagasan. Jangan pernah cerita hasil tidak hasil, tapi punya gagasan. Beliau adalah putra daripada tokoh Dipa Nusantara A. Nama beliau Dipa Nusantara A. Kalau dahulu semua orang menyebutkan DN, A-nya dipanjangkan, tapi kalau saya hari ini menyebutkan putra daripada Dipa Nusantara A. Itu beliau. Saya ingin duduk bersama untuk menerjemahkan daripada tema peringatan Syuro hari ini bersama-sama. Dan sedikit mengapa saya mengistilahkan Syuro. Saya ingin mengindonesiakan budaya Arab kepada budaya Indonesia. Maka nanti tahun depan belakangnya itu jangan H, tapi Ki atau K. Artinya 1 Syuro 1446 Komariah. Nanti kalau ada perdebatan, serahkan kepada profesor-profesor, ahli-ahli syariat yang ada di UIN Syarif Hidayatullah. Saya hanya mencetus-cetuskan saja. Tadi dokter kita di syariat didampingi oleh asistennya. Nah, itu serahkan saja ke sana untuk membahas lebih lanjut bagaimana pandangan menurut syariat. Itu satu. Jadi sudah paham, saya ingin mengundang dan ingin bertemu kepada Al-Mukarram Al-Hajj Ilham Dipa Nusantara A. Kita duduk bersama hari ini menjabarkan cita-cita yang kita pampangkan di mihrab masjid ini. Tentunya tidak hari ini, terus kita berlanjut. Sebelum kita berdoa untuk mengawali tahun ini, saudara-saudara, dalam kehidupan sosial saya selalu mengatakan itu ada 2 lembaga. Satu lembaga politik dan satu lagi lembaga karismatik. Lembaga politik biasanya pergumulannya itu tiap 5 tahun kalau di Indonesia. Karena selalu politik praktis yang digaungkan dalam kehidupan lembaga politik. Satu lagi lembaga karismatik. Bukan orang karismatik, bukan. Lembaga karismatik. Yang harus selalu melemparkan gagasan-gagasan yang gagasan itu bisa dipraktekkan oleh orang yang paham gagasan. Maka kita meletakkan, Az-Zaitun ini meletakkan dalam lembaga karismatik dan selalu menyampaikan gagasan yang gagasan itu bisa dipraktekkan. Jadi
hal-hal yang kita buat ini gagasan, tapi supaya bisa masuk kepada kehidupan nyata. Mengapa memilih itu? Gagasan itu bisa masuk ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, bisa menembus sampai magmanya bumi, dan tidak kenal barat, timur, utara, selatan, tidak kenal panas, tidak kenal dingin. Itulah gagasan. Tapi kalau politik itu mengenal pagi sore, maka esok tempe, sore dele, dan seterusnya. Tidak pernah ajek, tidak pernah jejek tumak ninah. Itu kalau lembaga politik. Kalau yang namanya lembaga karismatik bisa seperti tadi. Nah, kita sudah masuk kepada Indonesia kembali menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Itu kan ada kembali, berarti Indonesia pernah bangkit. Saudara-saudara, putra-putri Indonesia, atau kita katakan saja Ibu Pertiwi kita pernah melahirkan putranya. Katakan, mari kita berdialog dengan sejarah. Karena dialog langsung begini terkadang terlalu lama, tapi kalau dialog dengan sejarah, kita bisa cepat ketemu. Tidak terlalu lama sejarah kita ini yang kita mau berdialog dengannya. Ya, kita awalilah singkat bahwa Nusantara kita pernah diatur oleh perseroan terbatas, PT. Artinya bukan oleh negara, oleh PT. Kalau katakanlah yang sekarang itu kalau agak sedikit gagah, LSM. LSM yang datang pertama namanya Verenigde Oost-Indische Company. Itu yang terstruktur. Kalau yang sebelumnya dinamakan Portugis, bukan PT, Portugis. Kemudian Spanyol. Nah, baru LSM datang atau PT yang namanya Verenigde Oost-Indische Company. Karena namanya juga LSM, Lembaga Sosial Masyarakat Holland, sedangkan kita di sini masyarakat yang belum menyatu, maka kekuatan habis. Tadi Ibu Doktor kita menyampaikan seperti itu. Karena yang namanya LSM yang tidak teratur dan PT yang semaunya sendiri berjalan hampir 200 tahun. Dari VOC keluar VOC lagi. VOC pertama serakah, VOC yang kedua hancur. Maka orang Belanda mengatakan VOC yang kedua ini adalah Vergaan under korupsi. Ternyata perjalanan yang diatur bukan oleh lembaga negara yang baik, ujungnya korupsi. Kalau LSM mengatur negara, ujungnya dikorupsi, bukan korupsi, dikorupsi kekuatan negara itu. Maka baru tampil atas nama negara. Disitulah keluar satu gagasan yang namanya politik etis. Itu pun dimulai sejak selesainya penyelesaian penjajahan dari Merauke sampai ke Sabang. 1904 Aceh selesai diambil oleh Belanda. Baru 1905 terjadilah politik etis. Saudara-saudara, bumi tanah air kita ini atau Ibu Pertiwi kita ini melahirkan
meninggalkan anaknya. Kita kenal yang sekarang menjadi rumah sakit di Jakarta itu apa itu? Rumah sakit yang terbesar di Jakarta, rumah sakit apa itu? Cipto Mangunkusumo. Saya membaca di buku Bung Karno bercerita tentang Cipto Mangunkusumo. Tatkala kawan-kawan beliau mengucapkan selamat tinggal, jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, jumpa lagi. Nah, apa itu maknanya? Tidak pernah kita bisa dipisahkan antara sang tokoh